Oke, selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum kawan-kawanku sekalian. Apa kabar semuanya? Nah, kawan-kawan, pada pertemuan kali ini, tepatnya saya ingin membahas bagaimana keterkaitan antara satu sila ke sila lainnya, sehingga kita kemudian di akhir akan menyimpulkan bahwa Pancasila ini ternyata bukan konsep kaleng-kaleng. Jadi memang para pejuang, para perumus Pancasila itu kan pada prinsipnya merumuskan Pancasila itu dengan matang, dengan proses yang panjang, dengan dinamika juga yang cukup apa ya dinamis. Nah, artinya teman-teman kita harus menggali lebih dalam mengapa konsep ini begitu berharga untuk kita pertahankan. Nah, oke, teman-teman. Mari kita awali dengan pembahasan terkait kenapa ya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-temanku sekalian, seperti yang sering saya ulas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa pada prinsipnya teman-teman, Pancasila sila ke-1 dan sila kedua bagi saya pribadi itu merupakan dua kakak beradik yang tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar statement ini ya di kelas tatap muka. Tapi nggak apa-apa, saya refresh ulang kembali ke teman-teman supaya teman-teman ingat kembali atau minimal ada bayangan kembali. Nah, apa maksudnya kakak beradik yang tidak bisa dipisahkan? Bisa nggak kira-kira buat teman-teman itu beragama, beribadah tanpa memanusiakan manusia? Bisa nggak kira-kira teman-teman itu sholat jalan, tahajud jalan, puasa Senin Kamis jalan, kemudian puasa Abu Daud bahkan jalan, naik haji setahun 2 kali kalau bisa mungkin. Tapi di sisi lain, ketika tetangga teman-teman kelaparan, teman-teman bodoh amat, tidak peduli. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Atau minimal Tuhan Anda yang beragama Muslim, yang beragama Islam, senang nggak dengan sikap seperti itu? Saya berani jamin, saya sangat yakin bahwa agama pasti tidak merestui sikap seperti itu. Atau di sisi lain bisa nggak ketika teman-teman berpuasa, beribadah puasa di bulan Ramadan, kemudian ketika ada rumah makan Padang dan warteg yang buka, Anda bawa minyak, Anda bakar. Dengan alasan dan pertimbangan bahwa mereka tidak menghormati Anda yang sedang beribadah puasa. Bisa nggak sih kira-kira seperti itu? Ya sudah pasti dan sudah tentu jelas nggak bisa dong. Nah itulah yang saya maksud kenapa ketuhanan itu harus berdampingan dengan aspek kemanusiaan. Ya, kenapa ketuhanan itu harus berdampingan dengan aspek kemanusiaan. Memang penyakit teman-teman yang dulunya hidupnya carut marut, yang dulu hidupnya ancur-ancuran, kemudian hijrah, sering nonton kajian, itu biasanya penyakitnya sama seperti orang yang baru pasang tato. Orang itu kan baru pasang tato, pengennya pakai lip balm, pengennya pakai baju yang memperlihatkan tatonya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Pasti bawaannya orang-orang yang baru belajar agama itu ingin memamerkan pengetahuannya tentang agama. Ingin memamerkan pengetahuannya tentang agama. Nah, implikasinya apa? Dampaknya apa? Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana teman-teman yang baru hijrah itu kadang seringkali melaknat orang-orang yang belum menggunakan hijab, melaknat orang yang tidak menggunakan celana cingkrang, memaki-maki orang yang tidak sholat, memaki-maki orang yang tidak hidup sesuai syariat, bahkan mengkafirkan orang yang cenderung berbeda mazhab dengan mereka. Apakah orang-orang seperti itu akan bisa bersosialisasi dengan baik? Oh, tentu tidak bisa. Siapa yang mau nemenin? Ya golongannya aja itu pada akhirnya. Teman-teman sesama hijrahnya aja yang nanti menemani.
dan mereka akan berevolusi menjadi satu kelompok yang merasa dirinya paling benar sejagat raya. Nah, bagaimana status mereka dalam kehidupan sosial? Ya habis sudah. Mereka tidak akan punya kehidupan lain selain kehidupannya dengan circle-nya masing-masing. Itulah teman-teman gambaran bagaimana beragama tanpa memanusiakan manusia. Atau contoh lain yang barusan tadi saya dapat dari teman-teman Fikes ketika saya mengajar, Pak, kalau ini masuk contoh nggak? Saya eh, menggunakan hijab. Saya kemudian eh, kalau misalnya sedang nggak dapat, saya rajin puasa dan sholat sunat. Tapi kemudian saya tiap hari juga gibah, Pak. Itu sama nggak, Pak, seperti eh, berketuhanan tanpa memanusiakan manusia? Ya, itu juga salah satu contoh yang bagus, teman-teman. Cuman ya saya nggak berani bilang lah, karena memang mungkin itu masih sulit ditinggalkan oleh teman-teman. Tapi itu juga merupakan bagian dari contoh tersebut. Nah itu, teman-teman, contoh bagaimana keterkaitan antara sila ke-1 dan sila kedua. Pun halnya kemudian sebaliknya, teman-teman. Kita dalam perspektif Pancasila ya, teman-teman, kita juga tidak mungkin memanusiakan manusia tanpa melibatkan Tuhan dalam proses tersebut. Itulah mengapa teman-teman keterkaitan antara sila 2 dan 1 itu sangat erat. Contohnya seperti apa, teman-teman? Mungkin ini menjadi sebuah konsep yang debatable khususnya buat teman-teman yang pro kemanusiaan atau pro hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tapi silakan kita diskusikan nanti setelah video ini. Cuman yang bisa saya kasih contoh dalam memanusiakan manusia tanpa melibatkan ketuhanan itu adalah dalam fenomena LGBT. Di Barat, di Amerika Serikat, hashtag Love Wins LGBT itu didorong besar-besaran secara masif. Niatnya mulia, tujuannya mulia, dan saya juga respect terhadap gerakan tersebut dalam hal mengentaskan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Tujuan dari gerakan LGBT itu kan itu, supaya teman-teman yang gay, teman-teman yang lesbian, teman-teman yang transgender, teman-teman yang gay, dan juga queer atau semua jenis-jenis gerakan tersebut itu mendapatkan hak yang sama dalam fasilitas publik. Tidak didiskriminasi karena orientasi seksualnya, kemudian diberikan hak hidup yang sama seperti orang-orang straight atau orang-orang lurus, itu buat saya mulia. Itu buat saya mulia. No debat lah untuk itu. Cuman pertanyaannya adalah ketika kampanyenya dilakukan secara masif dan bahkan memaksakan orang lain untuk setuju, nah itu menjadi persoalan lain. Ya, kalau persoalannya sudah masuk ke sana, agama berhak untuk masuk ke situ. Dan ini juga sebenarnya bakal menjadi perdebatan yang panjang ya, mengingat bahkan dewasa ini mulai bermunculan tafsir-tafsir queer tentang LGBT. Ada yang bilang dari para penulis tafsir LGBT tersebut bahwa Islam itu mendukung LGBT katanya. Ilmu saya nggak sampai ke sana. Ilmu saya belum cukup tinggi untuk menafsirkan hadis-hadis tentang hal-hal tersebut. Cuman sepengetahuan apa yang saya ketahui, saya belum menemukan adanya anjuran untuk mendukung atau bahkan melestarikan konsep pernikahan sesama jenis karena riwayat yang saya baca itu cenderung kontra terhadap konsep tersebut. Nah, artinya apa teman-teman? Itulah yang kemudian terjadi ketika kita memanusiakan manusia tanpa melibatkan konsep ketuhanan. Ya, mulia memang memberikan hak yang sama atau menjauhkan diskriminasi dari kelompok minoritas. Tapi ketika agama secara terang-terangan melarang praktek hidup seperti itu, ya artinya itu kita sudah offside dong.
Ya, kalau dalam sepak bola itu konsepnya sudah offside. Nah, itu kemudian yang dibatasi dalam Pancasila. Artinya kita nggak bisa berbicara kemanusiaan tanpa melibatkan ketuhanan. Kita harus libatkan Tuhan dalam setiap diskursus mengenai kemanusiaan. Karena itulah warna tersendiri dan warna khusus yang bisa diberikan oleh Pancasila itu sendiri. Lah kan nggak ada satupun agama yang merestui adanya LGBT, Pak. Berarti berhak dong kita pukul itu LGBT, berhak dong kita persekusi itu LGBT. Ya salah juga itu. Karena pada akhirnya tidak ada satupun dari kita yang berhak mendiskriminasi. Ada nggak berhak dari kita untuk mempersekusi, bahkan melakukan kontak fisik dengan teman-teman LGBT. Selagi mereka tidak mengganggu, selagi mereka hidup eh, biasa dalam tatanan sosial, kita nggak punya hak untuk merenggut hak dasar mereka untuk hidup, hak mereka untuk bekerja, hak mereka untuk memperoleh sumber daya, dan lain sebagainya. Intinya, hak dasar dia sebagai manusia nggak ada seorang pun yang bisa merenggut itu. Mau Anda fobik, mau kemudian Anda memang benci, mau Anda seorang agamis yang sangat tulen, Anda nggak berhak apa atas nama ayat membunuh mereka yang gay. Selagi mereka tidak mengganggu, Anda nggak punya hak untuk itu. Ya, itulah nyawa dari toleransi itu seperti itu. Apa yang kamu benci belum tentu itu buruk bagimu, dan apa yang buruk bagimu, apa yang baik bagimu belum tentu juga baik untuk. Kan begitu diatur di kitab suci. Nah, artinya itu salah satu contoh teman-teman bagaimana kemanusiaan itu harus berdampingan rapih dengan konsep ketuhanan. Kita harus yakinlah nggak ada satupun agama yang mendorong terhadap keburukan. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Urusan kemudian agama tertentu banyak melahirkan radikalisme dan terorisme, itu kan tafsir manusia. Dan ingat teman-teman, radikalisme terorisme itu nggak cuma dimonopoli oleh satu agama saja. Setiap agama itu ada. Islam ya sudah jelas semenjak World Trade Center kita kan mengenal bagaimana radikalisme agama disematkan kepada Islam. Semenjak adanya Al-Qaeda, ISIS dan lain sebagainya, wah udah kental udah jadi. Tapi bukan berarti Islam yang tunggal disematkan dengan konsep radikalisme. Kristen juga punya Ku Klux Klan di Amerika Serikat sana. Bagaimana mereka secara rasis menganggap orang-orang kulit hitam, orang-orang Muslim, orang-orang di luar penganut Kristen itu adalah orang yang halal untuk dibunuh. Itu Ku Klux Klan. Belum di Hindu, Hindu kan agama yang damai. Memang Hindu ada yang kayak gitu. Ya Anda lihat aja India sekarang. Perdana Menteri Modi itu teman-teman itu merupakan simpatisan kelompok organisasi yang berafiliasi, bukan berafiliasi, pokoknya yang menaruh simpati terhadap gerakan Nazi di zaman dahulu. Makanya nggak aneh kelompok Islam di sana itu dipersekusi habis-habisan, diperkosa habis-habisan. Karena mereka menganggap ya orang Muslim itu lari aja ke Pakistan. Itu bukan golongan India murni. Nah makanya banyak kasus rasial dan Modi diam untuk itu. Gawat itu teman-teman. Itu Hindu. Wah, tinggal Buddha nih. Berarti Buddha nih yang damai dari Hong Kong. Itu lihat di Myanmar. Di Myanmar itu Rohingya itu kan dibantai habis-habisan oleh radikalis Buddha. Nah, artinya monopoli tentang radikalisme itu nggak dimonopoli oleh satu agama saja, tapi semua agama itu ada kok. Karena kita tinggal di sini saja dan kemudian karena media-media Barat itu dikelola oleh eh, kelompok kepentingan tertentu, ya pada akhirnya pesanannya ya seperti itu. Nah, itu teman-teman bagaimana kemanusiaan itu harus berdampingan dengan ketuhanan. Ya, ingat tidak ada satu agama pun yang mendorong terhadap keburukan. Tafsir manusialah yang kemudian mencederai kesucian agama itu sendiri. Itulah pembahasan mengenai sila ke-1 dan sila kedua. Nah, kemudian teman-teman, keterkaitannya apa? Kita harus yakin, kita harus patuh, kita harus percaya, harus itu seakan-akan pemaksaan ya. Tapi memang setiap agama itu pada intinya adalah doktrinasi. Tapi minimal
Kita harus paham, kita harus yakini bahwa semua yang ada di bumi, ini sebenarnya mirip dengan teori konstruktivisme ya. Semua yang ada di bumi itu adalah bersifat kausa prima, atau ada yang menentukan, atau ada yang membuat, ada yang menciptakan, ada yang mengawali. Nah, Tuhan itu merupakan sumber dari segala sumber. Kenapa ketuhanan ditaruh di atas atau pertama? Karena Tuhanlah yang menentukan semuanya, mulai dari negara Indonesia, mulai dari Anda yang lahir tahun 90, 95, 97, 2000, itu semua merupakan kausa prima, di mana Tuhan yang menentukan itu semua. Apa maksud Tuhan menciptakan semua ini? Adalah untuk menjadikan salah satunya, makhluknya, yakni manusia, menjadi seorang makhluk yang memiliki nalar untuk bersikap adil dan beradab. Itulah kenapa sila kedua itu merupakan kepanjangan tangan dari sila pertama. Kausa prima Tuhan pada akhirnya melahirkan konsep manusia yang adil serta beradab. Nah, barulah kalau sudah adil, barulah kalau sudah beradab, barulah kemudian teman-teman baru bisa bersatu. Persatuan Indonesia. Nah, jadi saya selalu meyakini di mata kuliah kepemimpinan teman-teman, bahwa pada prinsipnya pemimpin dan yang dipimpin itu harus sinkron. Kita enak aja kalau ada pemerintah gak benar, wah ini Jokowi nggak benar nih, oh SBY nggak benar nih, oh kemudian Megawati, Gus Dur nggak benar nih, Kusnu nggak benar nih, Soeharto kacau nih. Bentar dulu, kita siap nggak bersinergi dengan Jokowi? Kita siap nggak bersinergi dengan SBY? Kita siap nggak bersinergi dengan presiden-presiden sebelumnya? Jangan-jangan kita yang nggak siap. Itu kan yang kemudian menjadi sindiran Sayyidina Ali ketika ada sahabatnya yang bertanya, ya Ali, zaman Umar, zaman Abu Bakar perasaan damai-damai aja nggak ada perang. Kenapa giliran zaman dirimu kok pemberontakan banyak? Kata Sayyidina Ali sederhana. Zaman Abu Bakar, zaman Umar itu umatnya siap memiliki pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Di masaku umatnya tidak siap memiliki pemimpin seperti aku. Oh, kan gitu. Kejawab di masa kekhalifahan Umayyah. Umayyah pernah punya khalifah yang paling adil dan paling harum namanya dalam sejarah peradaban Islamnya ini, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi bagaimana nasib Umar bin Abdul Aziz? Tewas diracun. Artinya masyarakatnya nggak siap memiliki pemimpin yang amanah seperti itu. Nah, jangan-jangan teman-teman kita-kita ini, kenapa kita-kita ini selalu jalan di tempat sebagai bangsa? Kenapa kita-kita ini sulit menyaingi Norwegia, sulit menyaingi Swedia, sulit menyaingi negara-negara Nordik. Nordik itu Eropa Utara. Karena jangan-jangan memang tidak sinkron nih antara pemimpin dengan rakyatnya. Bisa pemimpinnya, bisa juga sebaliknya. Oke, kita bisa banyak mengkritisi dan menyerang bahwa Presiden Jokowi banyak kekeliruan memang. Tapi coba dong kita refleksi juga. Memang kita sebagai warga sudah beradab sebagai manusia. Coba. Kira-kira teman-teman kalau macet trotoar kosong, digaras nggak tuh trotoar? Kalau teman-teman garas, Anda nggak siap sebagai rakyat. Kira-kira ketika Anda mencalonkan diri sebagai, bukan mencalonkan, melamar sebagai TNI Polri, pengen keterima, nyogok nggak? Nah, kalau nyogok ya siap aja, siap-siap aja dapat polisi yang seksis, dapat polisi yang nakal, dapat polisi yang intimidatif ya karena masuknya juga instan. Kita nggak akan pernah siap kalau kita bersikap standar ganda terhadap apa yang selalu kita cibir. Nggak seneng Jokowi ngutang, kita pinjol. Nggak seneng Jokowi apa namanya keras terhadap
ormas, kita ikutan ormas, ikut-ikut ngerampas pedagang di pasar kan, itu namanya standar ganda, teman-teman. Nah, artinya teman-teman, untuk masuk ke sila ketiga ini, untuk bersatu, kita harus adil dan beradab dulu. Baru kemudian kita bisa bersatu dalam wajah persatuan Indonesia. Nah, setelah bersatu, emang kita mau ngapain nih? Setelah bersatu, kita masuk ke sila keempat, yakni kerakyatan yang, sorry, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah mufakat. Setelah kita bersatu, kita melancarkan musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan kita sebagai bangsa. Apa tujuan kita sebagai bangsa? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai sini bisa ketangkap nggak, teman-teman? Sila ke-1, nyambung ke sila kedua, nyambung ke sila ketiga, nyambung ke sila keempat, nyambung ke sila kelima. Ternyata saling berkaitan satu sama lain ya. Ternyata para perumus Pancasila zaman dulu tuh nggak sembarangan ya bikin Pancasila. Ya memang yang sembarangan itu Anda bikin tugas pakai chat GPT, nah pasti berantakan. Untungnya zaman dulu belum ada tuh chat GPT. Jadi orang secara manual itu berpikir sistematis. Sehingga lahirlah sebuah konsep-konsep yang dirumuskan dengan matang, masak-masak, yang bernama Pancasila sendiri. Tujuan akhir dari Pancasila itu semuanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana masyarakat Indonesia itu masyarakat yang gembira bersama, sejahtera bersama, bahagia bersama, dan saling menolong satu sama lain. Keadilan sosial ini merupakan spirit sosialisme. Keadilan sosial merupakan spirit sosialisme, solidaritas komunal, dan lain sebagainya. Makanya Soekarno selalu bilang bahwa perasaan inti dari Pancasila itu adalah gotong royong, bersama-sama, babarengan, sabilulungan kalau di Sunda. Ya karena itu memang, karena tujuannya itu adalah keadilan sosial. Semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya musyawarah mufakat. Emang bisa musyawarah mufakat? Bisa kalau misalnya teman-teman sudah bersatu. Caranya bersatu gimana? Ya yuk harus beradab dulu. Yuk harus tahu konsep adil itu seperti apa. Baru kita bisa bersatu. Nah, supaya adil dan beradab gimana? Berpedomanlah kepada sistem kepercayaan, apapun kepercayaan. Karena kita harus yakin setiap agama mengajarkan kebaikan. Dan Tuhan pasti mengamanatkan kebaikan untuk kita semua. Tugas manusia di muka bumi itu di setiap kitab memang berbeda-beda. Namun semuanya adalah mendorong manusia agar berbuat baik. Ya, di Islam sendiri manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tidak laki-laki saja. Artinya setiap manusia, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, punya tugas yang sama, yakni menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, jadi cukup dimengerti ya bagaimana konsep keterkaitan antara sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, selebihnya teman-teman, mohon teman-teman bisa mempelajari filsafat Pancasila khususnya dari beberapa tokoh tokoh penting di awal kemerdekaan. Nah, ini tugas dari saya, teman-teman. Silakan teman-teman buka pasang surut Pancasila, buka bab tentang filsafat Pancasila, kemudian silakan teman-teman kaji bagaimana Pancasila menurut Soekarno, bagaimana Pancasila menurut Hatta, bagaimana Pancasila menurut Yamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, silakan teman-teman beri tanggapan mana kira-kira Pancasila yang relevan menurut teman-teman untuk kondisi bangsa saat ini. Ya, silakan tugasnya ketik di heading
ketik di Word, upload dalam format PDF, nanti upload di add link dengan waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh telat, tidak boleh di luar add link. Jadi semua harus di add link, nggak boleh di WA, nggak boleh di DM IG atau apapun. Jadi semua harus di add link supaya kita resmi, supaya kita disiplin. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Terima kasih teman-teman. Semoga seperti biasa, semoga kuota yang teman-teman korbankan menjadi amal pahala buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman nebeng di WiFi, semoga pahalanya diberikan untuk penyedia WiFi dan teman-teman cukup mendapatkan pahala belajar. Demikian bagi-bagi itu, jangan sendiri-sendiri. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.